4. Jadi yang tadi kamu temukan itu kan masih di Sinta 4. Maka dia tulisannya masih membingungkan, tidak begitu bagus untuk dijadikan sumber contoh atau teks mentor di dalam menulis artikel, karena di situ tidak disebutkan metodenya seperti apa, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa, seperti itu. Nah, karena ketika kita melihat di sini, misalnya kita ke jurnalnya, jadi ini yang salah satu ya, tidak semua jurnal itu dia akan mengikuti, akan berkualitas bagus seperti itu. Jadi pasti kalian ada kalanya menemukan sebuah jurnal yang lumayan acak-acakan. Jadi tidak perlu takut untuk menulis. Nah, ketika kita lihat di sini, wait second for, let's say, sebentar, mana ya Alder guidelines-nya? Nah, kita lihat Alder guidelines. Harusnya di situ disebutkan. Oke, format Chicago, bla bla bla, tidak disebutkan juga di sini. Oke. Nah, kita misalnya lihat dari sini ya, coba. Jurnal template. Nah, masih loading. Introduction. Oh, memang langsung ya di sini ya. Ini baru saya lihat seperti ini. Unik ini jurnalnya. Bentar kita lihat jumlahnya. Di sini tidak ada itunya ya, metodenya. Bla bla bla. Oh, di dalamnya ada nih. Introduction, suite of subsections, includes background, problem statement, objective, and methods, literature review. Oh, berarti seharusnya ada di sini. Kita coba cek. Tadi judulnya adalah berarti ada di situ asal harusnya. Tadi tahun 2019 ya. Ini ya. Oke. Kita akan lihat dulu. Pasti ada di situ ya harusnya. Nah, ketika kita lihat di sini urut-urutannya tadi adalah introduction, after includes background, and then problem statement. Berarti dia ada di problem statement, berarti sebelum itu ya. Sebelum nah, ini sudah masuk ke literature review. Kalau kita lihat di sini, semuanya ini kan formatnya ya. Methods and literature review. Nah, literature review itu ini mulai dari sini. Literal translations, berarti harusnya ada di atasnya ini. Oke, wait, we will see slowly. Ini dia, temu. Ini yang pengen saya kalian dapatkan sebenarnya. Azal, bisa dipahami sampai sini? Yes, sir. Makasih buat koreksian. Jadi buat semuanya ya. Jadi setiap jurnal dia pasti punya template, punya author guidelines. Contohnya yang ini. Nah, ketika kita lihat di sini, templates-nya dia mengikuti seperti ini. Introductions, langsung findings and discussion. Nah, di sini metodenya di mana? Literature review-nya di mana? Ada di bawah introduction. Nah, makanya tadi judulnya introduction itu 1, 2 langsung findings and discussion. Ini baru pertama kali saya lihat seperti ini. Biasanya itu metode itu terpisah.
Nah, ketika kita lihat di sini, ini aims to discover bla 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 tujuannya, kemudian tidak disebutkan di sini metodenya itu tidak disebutkan. Nah, sementara di sini itu methods itu harusnya setelah objectives. Nah, ini adalah objektifnya. Aims to discover the effectiveness of distributive feedback on student stress setting. Ini metodenya cuma disebutkan saja di sini menggunakan experimental method yang datanya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi tidak disebutkan secara detail bagaimana pengambilan datanya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena dia hanya di Sinta 4. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anyone? Tidak, Pak. I have questions, sir. Okay, what is the question, Azal? From this article, ini tetap salah atau bagaimana, Pak? Salah Maksudnya dalam artian gimana? konteks dalam susunannya, kan ini digabung gitu Pak ya dalam satu introduction. Dalam aturan membuat artikel yang benar, ini termasuk salah atau bagaimana? Oke, terima kasih. Very good question, Azal. Dalam menulis sebuah artikel, setiap jurnal itu punya kiblat yang berbeda-beda. Kiblat dalam artian di sini adalah acuan, panduan yang digunakan. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan format yang dimiliki oleh sebuah jurnal, termasuk format yang ini. Nah, kalau di sini formatnya, di sini ada introduction, langsung findings and discussion. Nah, ketika kita tadi mencoba untuk menganalisis hasil artikel salah satu yang ada di sini, kita mempunyai kesulitan untuk menemukan metodenya, menentukan objectives-nya. Benar? Nah, dengan seperti itu, ini adalah stylenya dia, stylenya si jurnal tersebut. Jadi tidak ada yang salah. Cuman ketika dibuat seperti ini, yang menentukan dia baik, jadi tidak ada yang salah dalam sebuah jurnal, template-nya itu semuanya benar. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah apakah mereka user friendly atau tidak. Umumnya seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau yang umum itu biasanya mengandung introduction sendiri, kemudian ada yang literatur sendiri, kemudian metode sendiri. Nah, misalnya saya tunjukkan seperti ini. Nah, kita lihat yang dari Indonesia yang sudah diskopuskan. Misalnya kita lihat di sini. Jadi ini tidak salah. Cuman ketika melihat seperti ini, kualitasnya itu jadi dia masih di Sinta 4. Tidak mengikuti umumnya yang ada. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat di sini, misalnya kita lihat di sini. Jadi tidak salah ya. Jadi ini sudah benar. Cuman ketika kita tidak tadi lihat di sini, di bagian method itu, dia tidak begitu jelas bagaimana cara pengambilan datanya, cara menganalisisnya, karena dia tidak punya subheading sendiri. Seperti itu. Makanya dia di Sinta 4 saja. Nah, ketika kita melihat di sini, this is for examples, ada di, apa namanya, kita lihat di Author Guidelines di sini. Sebentar, mana tadi? Wait. I think it must be mana ya? Ini yang saya itu kan. Nah, ini ketika di sini, wait, I think this is too small for you guys. Kelihatan? Nah. Ketika kita lihat di sini, author guidelines di sini, nih, abstract, introduction of objective of the papers, method, findings, conclusion. Jadi inilah subheadingnya. Jadi di IJAL itu ada introductions, kemudian objective of the papers terus ada, methodnya ada, findings and conclusion.
Nah, di sini disebutkan juga di bawah abstrak dapat bla bla bla. Bentar, nomornya itu sejak nomor. Nah, nih. Introduction harus mengandung background of the study, research context, literature review, and research objective. Method section consists of descriptive research design. Nah, research design-nya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Data sources-nya datanya dari mana? Data collection pengumpulan datanya bagaimana? Data analisisnya seperti apa? Oke. Kemudian findings and discussion, kemudian conclusion. Gitu. Jadi tidak ada yang salah, cuman itunya beda-beda setiap jurnal. Umumnya seperti ini. Makanya ini sudah terindeks secara Scopus. Apakah cukup jelas, Azal? Iya, sir. Makasih. Any other question from others? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya mau menyampaikan sedikit tadi seperti contoh yang disampaikan oleh tadi kayaknya ini apa ya? Nah, tadi kan diobrolkan sama si Reina ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau meneliti tentang saudara saya sendiri, boleh atau tidak? Pertanyaannya boleh. Nah, tadi adalah contohnya menggunakan yang mana ya? Wait. Ini ya. Jadi si Reina itu bisa misalnya mau meneliti, dia bisa meneliti tentang adiknya. Learning English from YouTube. Nah, jadi nanti bisa menggunakan ini, namanya narrative inquiry. Nah, narrative inquiry itu adalah salah satu pendekatan. Atau, jadi ada kualitatif, kuantitatif. Nah, kualitatif and kuantitatif itu, salah satunya yang kualitatif itu adalah narrative inquiry. Nah, kalian tidak perlu memahami secara detail, what is actually narrative inquiry itu apa. Jadi ini salah satu contoh, narrative inquiry, Between Culture, ini ada contohnya, contoh artikelnya dengan judul seperti ini. Narrative Inquiry, ada connection between culture, language, and education. Jadi, hubungan antara budaya, language, and education. Nah, ini narrative inquiry itu cerita. Gampangnya cerita seperti itu. Nah, bagaimana cara pengumpulan datanya? Itu nanti bisa lihat di sini. Wait. Di mana ya? Nah, ini. Oke. Mode of inquiry. Jadi, mode of inquiry itu berdasarkan teorinya si Connelly and Clendenin's work. Itu. Jadi cukup ditulis seperti ini. Nah, ini apa? Yang nanti tidak perlu nanti bisa diskusi dengan saya. Bagaimana untuk bagian sininya? Pokoknya di sini pakai narrative inquiry. Nah, di sini kemudian yang penting itu data collections-nya. Misalnya di dalam data collections itu bisa mengumpulkan melalui nih family stories, school stories, reflective journals, and autobiographical writing. Jadi si peneliti itu bisa mengumpulkan, misalnya si Reina ngajarin adiknya, oh hari ini saya ngajar ini, nonton ini sekian menit, kemudian jadi dia paham apa, dan seterusnya. Jadi ada catatannya. Kemudian di sini ditambahin dengan interview. Nah, jadi interview ditanya ke adiknya, ya tadi nonton ini kamu belajar apa? Apa yang baru menurut kamu? Nah, kemudian dipraktekkan. Misalnya, coba buat contohkan kalimatnya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah cukup pengumpulan datanya melalui itu. Nah, kemudian data analisisnya, the collective data collected from interview and conversations. Nah, jadi nanti hasil interviewnya misalnya direkam, kemudian dianalisis menggunakan konten analisis. Nah, ini tidak usah dipahami lebih lanjut, nanti bisa diskusikan dengan saya. Ini bagaimana seperti itu. Nanti diidentifikasi berdasarkan tema-tema yang ada. Ini nanti diskusi dengan saya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Yes, sir. Oke. Ada pertanyaan lain? Suaranya nguing-nguing, Nurmila. Nurmila mau bertanya? Gimana, Nurmila? Tidak, Pak.
Oh, tidak. Oke, kalau tidak, yang lain silakan untuk share. Kayak tadi untuk menyampaikan, menunjukkan di mana sih letak the location of the aim of the study. Ada yang siap? Nah, saya tunjuk aja ya. Tadi cowok, berarti sekarang cewek. Sania sudah siap, Sania? Sania? Halo? Sania ada di sini nggak? Nggak ada. Yes, sir. Oke, can you share your article? Sania? Oke, karena Sania diam aja, so I'm going to show you today one more thing. Sebentar, oke. Oke, saya gini aja. Ahnas bisa share satu, saya saja dari sini aja, biar gampang. Saya mau mengajarkan kalian bagaimana cara membuat summary. Karena in academic writing is very important part. Oke, misalnya kita, nah, kita coba misalnya dari sini saja. Nah, everyone please read the abstract for this one. Oke. Silakan dibaca dulu abstraknya. Sudah? Oke. Ketika di dalam academic writing, salah satu skill yang wajib harus dimiliki oleh kalian adalah summarizing. Nah, ketika kalian melakukan summarizing, paling tidak itu kalian memahami sebuah bacaan. Nah, semester ini kan kalian ada namanya mata kuliah academic reading. Nah, academic reading paling tidak kalian bisa memahami dari sebuah abstrak, karena biasanya ketika menulis sebuah artikel itu yang penting bisa memahami dari sebuah abstraknya. Nah, ketika memahami sebuah abstrak, ini sebenarnya bisa dibagi. Jadi, kayaknya sudah saya sampaikan ya. Jadi ada tujuannya, tujuan dari penelitian, misalnya yang ini, di study investigate, sampai sini, itu tujuannya. Kemudian yang selanjutnya ada, itu adalah tujuannya. Kemudian yang ada setelah tujuan itu ada, nah ini, 20 university students, the head itu adalah subjeknya. Jadi intinya kalian menanyakan who, what, where, when, how, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian kan lihat ini. Sekarang saya mau tanya, what is being research? Apa yang diteliti di sini? Growing Students English learning. self-regulated language learning on YouTube outside of the class. Oke, misalnya dijawab dengan satu kata, apa yang diteliti? Tentang? YouTube. Learning on YouTube. One word, one word. Tentang? Lihat judulnya ya. Tentang?
YouTubers. Apakah ini meneliti tentang YouTubers? Oh, bukan, Pak. No, sir. Watching. Tentang watching? Watching. Bukan? Learning. Ya, this is tentang learning. Jadi yang diteliti di sini tentang learning. Learning yang seperti apa? Learning apa? Learning English. From where? From YouTube. YouTube. Jadi yang di sini ya, makanya di sini investigate EFL. Okay, I will. So it will be easy. I will like. Wait. So it will be easier for me to write ya. Nanti bagaimana supaya kalian tahu. Aduh, ada ini lagi. Wait. Saya hapus dulu. Oke. Oke. Nah, misalnya di sini kan kita lihat tadi. Wait. Nah, okay, so this is about learning. Kemudian, who is the subject? Students EFL. University. Okay, students in university. University student. Okay. And then where? Taiwan. In Taiwan. In Taiwan. How is the process? How do the researchers study them? Watching YouTubers English teaching and then individual interview. Jadi kan apa yang terjadi, apa yang diteliti is about learning. Nah, siapa yang diteliti? Learning with YouTube, like this ya. Oke. Kemudian learning with YouTube. Kemudian siapa yang diteliti? Students. Where? In Taiwan. Bagaimana cara menelitinya? Melalui Interview. okay. Interview. And the result? Learning what? Learning what? If you look at this, what do they learn? What do they learn? Hello? Is it self-regulated? Learners, self-regulated language learning? No. Self-regulated is apa ya? Mandiri seperti itu, belajar mandiri. Apa yang dipelajari? English. Okay. So if you look at that one here, EFL University students. Jadi yang dipelajari adalah English. And the result, what happened when they study English with YouTube? The students, what happened? From here,
until here. Okay, what happened? Is it good or bad? Is it good or bad? Good, sir. Good, sir. Is it all good? No. Is it all good? No, sir. Why no? If it's not good, so mostly good. And why do you think, why do you say no? When it is, when is it not good? Because it is less effective for students who wanted to improve their English. This one, or yeah, the prepare last for it. here. Less effective for students who wanted to improve their English or prepare for English exams. Nah, jadi kalau tujuannya adalah untuk exams, mostly good, but not for exam preparation. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang who is the writer? Okay, wait. Oh, sorry. Who is the writer? Can you see from here? Who? Wang Only Wang? and Chen. Okay. Wang and Chen. This is published in 2000. Yeah, wait. Let's see on the bottom. 2019 ya. Wait. Let's see. Ya, ini published di 2019 ketika kita lihat di atas. Ya, 2019 ya. So the writer is wait, I will open over here. So the writer is Wang and Chen in 2019. Nah, jadi ketika menulis di dalam sebuah artikel, kalian tuliskan di sini. Nah, maka di belakangnya ini adalah ini. Wang and Chen. Okay. Found that? Apa? Nah, ini kalian bisa merangkum dari sini. Nah, ketika kalian lihat di sini, ini kan penggunaan YouTube, learning English from YouTube. Nah, hasilnya bagus atau tidak? Mostly good, but Oke. Nah, jadi, Learning English. nah on bagaimana? that learning with YouTube, on that Learning learning English. Jadi kalimatnya misalnya YouTube English. Apa ini yang di sini? Ayo. Videos on YouTube mostly good for Nah, videos on misalnya, YouTube. misalnya ini ya, misalnya kalian mau menyampaikan hal yang sederhana saja. YouTube can help higher or adult students to learn English, but not for exam purposes.
Sama nggak intinya dengan yang ini? Sama, Pak. Nah, ketika seperti ini namanya summary. Jadi, nah ini seperti ini. Misalnya kalian mau menulis sebuah apa namanya artikel yang tentang YouTube, misalnya Reina. Nah, maka di sini di kalimat-kalimatnya, nah, many studies have proved that technology can help language learners. Nah, YouTube. Nah, for example, you can say like this. Is one of them. Kemudian, it can. So you can go here. Okay, so you can write like this. And then on the bottom, you can write Wang and Chen, 2019. Oke. Nah, misalnya cari contoh yang lain, misalnya ya, misalnya. Jadi gini contohnya. YouTube. Nah, misalnya nih. Kalau yang dengan cepat, oke, ini yang tadi sudah. Nah, ini ketika kita lihat ini, speaking skill through video as learning material during online learning pandemic. Nah, kalian cukup lihat abstraknya saja. Solution teaching speaking during pandemic, bla bla bla. The study show that improve speaking skill, including fluency, vocabulary. Nah, ini bisa dipakai. Speaking ya, ini speaking. Kemudian this is where first semester college students in Muhammadiyah University of Kudus. Berarti kan sama-sama mahasiswa. Nah, maka di sini bisa ditambahkan. Misalnya tadi di sini, di sini, ya tadi mana ya? Nah, ini yang menulis adalah siapa ini? Misalnya Syafiq et al. Maka di sini bisa ditulis it can help all students to learn and improve speaking skill. Tahun berapa tadi? ...2021. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, jadi ketika menulis seperti ini, sebenarnya ketika menulis academic writing itu, ngumpulin sana, ngumpulin sini, ngumpulin sana, ngumpulin sini, seperti itu. Dengan cara summarize. Jadi kalian sebenarnya tidak harus membaca semuanya, cukup membaca abstraknya saja. Oke, nah ketika misalnya mau didetailkan, bisa selanjutnya. Misalnya misalnya kalian mau menggunakan penelitian punyanya si Wang and Chen of nah, itu bisa juga misalnya focused on apa misalnya tadi sebutkan secara detailnya bla 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 gitu. Nah, ini bisa lihat di sini. Misalnya kita mau dijelaskan secara detail gitu ya. Self-regulated learning misalnya seperti itu. Jadi tinggal diteruskan bla bla bla. Ketika kan tidak semuanya nyambung ya. Maksudnya dalam artian ketika memang mau menggunakan YouTube dan menggunakan self-regulated learning, maka ini bisa dibahas lebih banyak. Ketika nanti mau fokusnya ke speaking, maka bisa menggunakan yang ini. Ini yang tadi ini. Nah, ini bisa sama Reina bisa dipakai. Gitu.
Jadi mana yang akan ini Sinta 3 lumayan. Gitu. Jadi ini bisa di depan, bisa juga ditaruh di belakang seperti ini. Itu summarizing. Apakah cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, jadi silakan segera misalnya Rena sudah menemukan seperti itu, yang lain bisa mencari kira-kira saya mau meneliti tentang apa yang ada di sekitar kalian. Gitu. Kalau kalian bingung, silakan tanyakan, Pak, saya mau meneliti tentang ini, tetapi teorinya apa ya? Gitu. Tanyakan saja di WhatsApp group. Oke? We still have another 3 minutes. Any question? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada 3 menit. Halo, halo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya untuk mengenai respondennya, Pak. Dalam pembuatan sebuah artikel itu, kalau kita memilih responden itu sebaiknya yang seperti apa, Pak? Sebaiknya memilih responden yang bisa diakses. Misalnya, Rena bisa akses adiknya, maka itu kan lebih gampang. Misalnya Anas, ketika Anas tinggal di mana? Ketika ngajar di pesantren misalnya, bisa anak-anak pesantren. Misalnya Anas tidak punya adik, tidak punya teman pesantren, maka Anas bisa mengambil responden dari teman-teman sekelas. Nah, teman-teman sekelas, hanya apa yang mereka hadapi? Misalnya, kayak misalnya yang sudah pada publish itu biasanya mereka yang senior kalian itu mengambil responden dari teman-teman sekelasnya. Nah, misalnya kemarin kalian belajar bahasa Inggris di kelas speaking. Nah, itu pakai apa speakingnya? Ada masalah atau tidak? Mau fokus ke masalah boleh, mau fokus ke hal yang baiknya juga boleh. Seperti itu. Misalnya, kemarin di dalam mata kuliah speaking, ataupun writing, ataupun reading, kalian belajar menggunakan sama dosennya dikasih ini, tugas. Ternyata tugas itu bikin kalian stres, apa bikin kalian senang. Nah, itu juga bisa diteliti. Jadi perasaan-perasaan kalian. Jadi respondennya ya teman-teman sekelas, jadi kalian bisa saling meneliti, seperti itu. Oh iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Misalnya, saya kasih contoh ya. Kemarin itu misalnya kalian ada mata kuliah speaking. Kemarin ada kan ya? Critical speaking, Ada, ada nggak? Bukan Ada. critical speaking bukan? Debat, Pak. Debate. Oh, English debate and critical thinking ya. Nah, di situ itu kalian bisa meneliti apakah menurut kalian itu meningkatkan critical thinking kalian atau tidak ketika debate. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi judulnya nanti misalnya investigating students' perception on tugasnya apa, kegiatannya in promoting critical thinking. Itu bisa. Nanti bisa diskusi dengan saya, misalnya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya teman sekelas, kemarin kayak gini nggak sih, gitu. Jadi nanti pakai interview ke teman-teman. Dan observasi, kan kalian ada di kelas itu, jadi melakukan observasi. Gitu. Bisa dipahami? Waktunya bentar lagi habis ini. Saya tutup salam dulu deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.